Ini kita mulai bab baru ya tentang dinamika benda titik. Jadi kemarin kita bahas tentang kinematika ya, tentang misalkan bagaimana lintasan benda gitu ya. Jadi misalkan ini adalah koordinat X dan Y gitu ya, yaitu vertikal, X-nya horizontal. Jadi bagaimana Y fungsi X itu menggambarkan kurva yang biru ini. Gitu ya. Dan kurva benda ini, kurva partikel ini, atau partikel titik kita sebut, dia misalkan kita tinjau pada T tertentu, dia akan ada titik tertentu gitu. Kalau itu terhadap titik O asal, dia saya sebut aja vektor posisi ya, R sebagai fungsi dari T. Oke. Dan kita kemarin mendefinisikan tentang kecepatan gitu ya. Oh, kecepatan itu adalah ini kecepatan sesaat ya. V sama dengan dr per dt, R-nya itu vektor. Kemudian percepatan itu adalah A sama dengan dv per dt yang sama dengan d kuadrat R per dt kuadrat. Oke, itu tentang kemarin ya tentang kinematika. Nah sekarang kita memperkenalkan apa yang disebut namanya hukum Newton tentang gerak. Jadi kita belajar tentang dinamika, bagaimana sebuah benda itu berubah posisinya, berubah keadaannya, bukan posisi maaf, berubah keadaannya dari misalkan dia itu diam bisa bergerak gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, jadi itu ada yang disebut namanya hukum Newton tentang gerak gitu ya. Jadi hukum Newton itu apa namanya? Yang terkenal itu ada dua ya. Jadi hukum Newton tentang gravitasi, satu lagi tentang gerak. Nah, yang sekarang kita pelajari tentang gerak. Jadi dalam hukum Newton, ya, hukum Newton tentang gerak, itu Newton memperkenalkan dua konsep. Pertama tentang konsep gaya, yaitu F. Ini sebenarnya konsep ya abstrak, sebenarnya vektor gitu ya. Konsep gaya yang menyebabkan benda bergerak. Maaf, sebentar. Kemudian dia memperkenalkan apa yang disebut dengan massa inersia, yang disebut M di sini. Kira-kira ada yang tahu nggak berapa jenis massa yang Anda kenal di fisika? Jenis massa ya. Rizky Aulia. Iya, Pak. Ada berapa jenis massa? Kurang tahu, Pak. Christine Dosma. Iya, Pak. Ya. Ada berapa jenis massa? Kayaknya ada 3, Pak. Ada berapa? Ada 3 ya, Pak. Apa aja itu? Massa inersial, massa gravitasi aktif, dan massa gravitasi pasif. Kenapa Pak? Saya kurang jelas tadi. Massa apa? Massa inersial, massa gravitasi aktif, dan massa gravitasi pasif, Pak. Oh, oke. Ya, sebenarnya secara umum di mekanika Newton itu kita mengenal ada dua massa ya. Massa inersia itu apa tuh? Massa yang diperkenalkan oleh hukum Newton tentang gerak. Yang satu lagi itu sebenarnya massa gravitasi. Nah, cuma perbedaannya apa antara massa gravitasi dengan massa inersia? Massa gravitasi itu apa? Fatur Rahman. Massa gravitasi itu apa? Sifatnya. Massa yang berdasarkan sama percepatan gravitasi, Pak. Muhammad Ilham.
Iya, Pak. Apa? Tadi pertanyaan apa? Pertanyaan apa, Pak? Ya, masa gravitasi itu apa sifatnya? Kartiko Laksono. Masa gravitasi itu apa sifatnya? sifatnya ya, Pak? Iya, Kurang tahu, Pak, kalau sifatnya. bedanya dengan masa inersia itu apa? Bonifacius. Jadi Pak kurang tahu juga Pak kalau untuk masa gravitasi. Sultan. Apa itu masa gravitasi? Sifatnya. Bedanya apa dengan masa inersia? Secara sifat. Kurang tahu, Pak. Kartiko mau coba jawab boleh nggak, Pak? Kenapa? Yang tadi Kartiko mau coba jawab. Ya, silakan. Kalau masa gravitasi itu diukur dengan gravitasi, tapi kalau masa inersia itu diukur dengan gaya apapun melalui pengukuran, Pak. Oleh pengukuran, bedanya apa? Masa gravitasi juga diukur. Masa inersia juga diukur. Bedanya apa? Biasanya masa gravitasi itu diujinya metodenya dengan menjatuhkan benda untuk uji jatuh bebas, Pak. Ya, jadi gini, masa inersia itu adalah masa yang diperkenalkan oleh hukum Newton tentang gerak. Masa gravitasi itu adalah masa yang diperkenalkan oleh hukum Newton tentang gravitasi. Perbedaannya apa? Itu sifatnya berbeda. Kalau masa inersia itu memang syarat agar supaya dia dipenuhi hukum Newton. Kalau dia itu masa gravitasi, itu bisa dipandang sebagai sumber medan gravitasi. Sama halnya analog dengan motor listrik. Dia kan istilahnya sifatnya interaksi. Ya, gaya interaksi masa gravitasi dengan muatan listrik itu sama. Bukan sama, maaf, analog gitu ya. Masa gravitasi ini. Jadi mereka disebutnya sebagai sumber medan. Medan apa? Medan gravitasi kalau masa gravitasi. Itu berbeda. Kalau masa inersia itu adalah masa yang diperkenalkan oleh penentu tentang gerak. Itu dia bukan merupakan sumber dari medan gravitasi. Tapi ada sebuah prinsip yang disebut namanya prinsip ekivalensi. Ini saya kasih catatan di sini. Namanya prinsip ekivalensi. Yang mengatakan bahwa masa gravitasi itu sama dengan masa inersia. Apakah ini benar-benar sama? Itu ternyata Ed Voss membuat percobaan. Ini orang Eropa Timur yang namanya Ed Voss. Dia membuat percobaan pakai mirip seperti neraca Cavendish, didapatkan bahwa selisih delta M per M yang didapatkan itu sekitar 10 pangkat minus 7 minus 8 gitu ya, kurang lebih. Jadi memang sangat-sangat kecil. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa membedakan antara mana masa inersia benda dengan masa gravitasi benda. Jadi kalau Anda punya 1 kilogram bawang, ya itu berarti kurang lebih masa gravitasi dengan inersia itu perbedaannya 10⁻⁸, sangat-sangat kecil. Jadi dalam hal ini tidak bisa dibedakan. Oke ya, jadi kita nanti secara umum di kuliah ini kita menggunakan prinsip ekivalensi di mana masa gravitasi itu sama dengan masa inersia. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Maaf Pak, bisa diulang lagi yang masa gravitasi gimana definisinya tadi Pak? Jadi masa gravitasi itu bisa dipandang sebagai sumber medan gravitasi. Sama halnya analog dengan muatan listrik. Dia bisa dipandang sebagai sumber medan listrik. Oke? Ada lagi pertanyaannya? Paham Pak.
Oke, jadi secara umumnya tidak sama. Ya, tapi Edwards bilang ya istilahnya delta M per M ini selisih antara massa gravitasi dengan massa inersia dibagi M antara massa gravitasi atau inersia itu pokoknya kuantitas ini didapatkan ordernya 10⁻⁴. Artinya apa? Bahwa massa gravitasi dengan massa inersia pada level makroskopik itu tidak bisa dibedakan. Oke, ada lagi yang lain? Maaf Pak, itu ada teman saya yang masih di waiting room Pak, Benjamin Gemilang Pak. Alasannya? Dia telat atau bagaimana? Tadi sinyalnya kurang bagus Pak, jadi masih loading tadi. Cuman sekarang lagi di waiting room Pak. Siapa namanya? Benjamin, Pak. Benjamin Pak. Ini Faiz Firderli, kenapa ini teh? Dia telat atau memang ini terlempar alasannya? Sama juga Pak, yang Faiz juga tadi sama kayak Benjamin, jadi udah masuk dari jam 9 awal, tapi sinyalnya Pak bermasalah di sinyal juga. Tolong apa namanya? Kirim ke WA di grup, alasannya apa? Saya pengen tahu. Benjamin dengan Faiz juga. Baru nanti akan saya approve. Oke? Ketika sudah ini, ya silakan. Kira-kira penerapan teori ini kalau di soal itu seperti apa ya Pak? Soalnya saya pribadi kalau diterangin gini paham, cuma kalau udah masuk ke soal tuh kayak bingung sendiri gitu loh, udah kayak ngeblank gitu. Iya, persoalan yang mana? Teori ini, ya gitu Pak. Yang apa? Jadi teori ini kalau di soal itu modelnya seperti apa ya Pak? Yang mana, yang prinsip ekivalensi? Atau yang... Ya, yang ekivalensi. Kalau prinsip ekivalensi itu biasanya tadi yang teman Anda bilang tentang gerak itu bebas, itu disamakan antara massa gravitasi dengan massa inersia. Itu nanti akan saya kasih contoh lah. Tapi umumnya prinsip ekivalensi ini ya kita gunakan, ya kita anggap sama aja semuanya. Jadi baik di gaya gravitasi gitu, gerak jatuh bebas ataupun yang lain. Jadi kalau saya sebut M, nanti akan saya kasih contoh lah ya ininya. Ada lagi yang lain? Baik, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi hukum Newton tentang gerak itu yang pertama itu adalah tentang kesetimbangan. Jadi jumlahan gaya yang bekerja suatu benda jika dia itu 0,
maka percepatannya akan sama dengan 0. Ya, jadi sigma ini dikatakan jumlah di sini. Nah, jadi ketika A sama dengan 0, itu dia berarti diam atau GLB. Gitu ya. Dan diam dengan GLB ini gerak lurus beraturan atau benda atau kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan. Ini kita disebutnya adalah kerangka inersial. Jadi kerangka diam dengan kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan atau GLB itu kita sebutnya kerangka inersial. Bukan inersia ya, tapi inersial ada L-nya. Kerangka inersial. Jadi kerangka yang dia itu diam atau bergerak lurus beraturan. Itu terkait dengan kesetimbangan. Jadi namanya kesetimbangan benda itu bisa dia itu diam atau benda tersebut bergerak lurus beraturan. Artinya punya lintasan lurus dan kecepatannya konstan. Oke? Untuk hukum 1 Newton ada pertanyaan nggak tentang kesetimbangan? Nanti akan saya kasih contoh juga. Kemudian yang kedua, itu adalah hukum keduanya, yaitu terkait dengan dinamik. Ya. Jadi F di sini, jadi sigma F ketika A-nya tidak sama dengan 0, ya. Jadi jumlahan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan M kali A. Jadi gaya itu sebanding dengan percepatannya dikalikan dengan M, konstanta lah ya. Atau kuantitas M. Nah, M di sini itu kita ambil lebih besar dari 0. Gitu. Nah, cuma dengan catatan, kalau untuk M sama dengan 0, hukum Newton tentang gerak ini tidak berlaku. Sebabnya kenapa? Kalau Anda lihat di sini, kalau ini M sama dengan 0, tapi A tidak sama dengan 0, itu kan artinya apa? Dia benda tersebut dipercepat. Gitu kan. Tapi kalau menurut hukum 1 Newton, kalau F sama dengan 0, itu dia harus timbang kan? Jadi untuk benda tak bermassa ini seperti bertentangan gitu loh antara hukum 1 dan hukum 2. Jadi makanya untuk M sama dengan 0 itu hukum Newton tentang gerak itu tidak berlaku. Pertanyaannya adalah apakah ada benda yang tak bermassa? Adakah benda tak bermassa? Sebentar. Faiz Fidarni belum ya? Faiz Fidarli, tahu Faiz Fidarli? Faiz Fidarli itu belum kirim, dia kenapa? Dia telat atau apa? Oke, sampai sini dulu. Oke, untuk M sama dengan 0 ada nggak contohnya? Benda di alam. Alif Ahmad Fauzan. Ya Pak, kalau menurut saya sih sepertinya tidak ada Pak. Tidak ada. Rafli Betlyansyah. Sama Pak, menurut saya juga kayaknya nggak ada. Hoja Medina. Ada benda tak bermassa? Menurut saya ada Pak. Apa itu? Foton. Ya, foton, betul. Jadi contohnya benda tak bermassa itu adalah foton. Foton itu apa? Partikel cahaya, sifat partikel cahaya. Dia tak bermassa. Jadi hukum Newton ini tidak berlaku untuk cahaya. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Tapi saya nggak perlu sebutkan karena itu di luar konteks materi ini ya. Itu agak jauh, terlalu jauh, tapi ada. Ada selain saya ada.
Kalau cahaya kan yang kita keseharian, saya sebutkan cahaya, nanti kan tahu, pernah lihat lagi. Kemudian yang kedua, M lebih kecil dari 0 itu tidak stabil. Ya. Nah, ketidakstabilan ini itu dalam konteksnya sistem dinamik. Gitu ya. Sistem dinamik. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini tapi apa namanya, saya nggak akan jelaskan lebih lanjut, tapi intinya ini memang terkait teorinya itu tidak stabil lah. Jadi M lebih kecil dari 0 itu dia karena teorinya tidak stabil. Tidak stabil dalam konteks sistem dinamik. Kemudian yang ketiga itu adalah hukum ketiganya, itu adalah aksi reaksi. Ya. Aksi reaksi. Ya. Nah, aksi reaksi itu biasanya gini, F aksi sama dengan minus F reaksi. Dan F reaksi ini itu harus bekerja pada benda pertama. Sedangkan F reaksi harus bekerja pada benda kedua. Dan jumlahnya harus 0. Makanya hukum ketiga Newton untuk aksi reaksi itu minimal harus ada 2 benda. Kemudian dari apa namanya, jadi hukum ketiga ini, aksi reaksi ini itu ada 2 bentuk. Pertama bentuk kuat, yaitu gaya aksi dan reaksinya itu segaris. Ya. Kemudian ini contohnya misalkan hukum gravitasi Newton, hukum Coulomb tuh yang bentuk kuatnya di sini ini banyak, ini kita bahas ya nanti. Untuk yang bentuk lemah itu dia tidak harus segaris, jadi tidak bentuk segaris. Tapi kalau untuk yang ini apa namanya, istilahnya apa ya, apa contohnya itu susah saya mencarinya. Jadi yang paling banyak memang contohnya yang segaris, tapi memang nanti yang banyak kita bahas akan segaris. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ke contoh? Pak, saya izin bertanya. Ya. Kan tadi sedengar saya hukum aksi reaksi itu minimal harus ada 2 benda. Kalau yang 3 benda itu misal 3 atau lebih lah, itu seperti apa ya Pak Antar? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Jadi itu tadi sedengar saya waktu Bapak jelasin, kan hukum aksi reaksi itu minimal harus ada 2 benda. Nah kalau ada 3 benda atau 4 benda itu nanti bagaimana ya Pak? Ya tetap ada hukum aksi reaksi. Nanti akan saya berikan contoh. Bukan hanya di 2 benda sih, 3 benda, n benda pun juga ada aksi reaksi. Oke, yang lainnya nanti kan saya kasih contoh lah ya untuk hal itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak kita masuk contoh ya. Contohnya yang pertama itu adalah ini yang apa, balok kita tinjau ya, bermasa M kecil gitu. Ini lantai, nggak perlu licin, apa istilahnya nggak perlu kita sebut kasar atau licin, ini bendanya masih diam baloknya. Jadi yang ke atas itu positif, ke bawah negatif, sedangkan yang X-nya kanan positif, kiri negatif gitu. Nah, jadi gaya-gaya yang kita tinjau yang bekerja pada balok M kecil itu adalah gaya gravitasi Mg dengan gaya normal N gitu ya. Gaya normal N di sini kenapa disebut gaya normal itu karena gaya ini itu dia tegak lurus dengan permukaan. Disebutnya gaya normal. Ya. Nah, jadi untuk diagram bebas benda ya balok seperti ini, karena kita kan meninjaunya cuma di titik pusat massa gitu ya. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini gitu ya, titik Mg ke N. Oke?
Jadi intinya karena kan di mekanika Newton itu kita meninjaunya partikel titik, oke? Jadi makanya biasanya kita meninjaunya itu di titik pusat massa di sini, oke? G di sini itu kita sebutnya percepatan gravitasi bumi. Biasanya ini bisa diaproksimasi sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau langsung aja dibuatkan 10 meter per sekon kuadrat, ya, tergantung dikasih tahu di soal atau tidak. Kalau tidak dikasih tahu di soal, tidak disebutkan, itu bisa diambil 10. Atau kalau misalkan disebutkan, biasanya ya kalau 9,8, 10. Gitu. Nah, vektor vektor normal ini dengan percepatan gravitasi ini, itu kalau dari gambar ini itu kita bisa nyatakan vektornya itu adalah n vektor itu sama dengan n kali j topi. J topi itu adalah vektor satu dalam arah sumbu y, gitu ya, positif. Kemudian yang vektor g, vektor percepatan gravitasi bumi itu adalah minus g j, oke? Karena minus g itu ke bawah. Sehingga nanti kalau dari hukum 1 Newton, karena benda ini diam, jumlahan gayanya itu harus sama dengan 0. Jadi kalau saya uraikan per komponen, itu akan saya dapatkan bahwa n di sini itu sama dengan m kali g. Atau Anda langsung aja mengatakan bahwa n kurangi mg sama dengan 0, sama dengan, artinya akibatnya n sama dengan mg. Oke, sampai sini saya pikir cukup jelas ya. Atau ada pertanyaan? Nah, kalau kita, ini kan misalkan gini, n di sini yang berwarna orange ini, itu adalah gaya normal, bekerja pada balok m kecil. Nah, ini kan misalkan aksi, reaksinya di mana? Nah, reaksinya itu adalah ini, yang n prime ya, saya sebut ini sama dengan n, ya. Dia arahnya ke bawah, tapi bekerja pada lantai. Sedangkan gaya gravitasi itu dia ini reaksinya itu di mana? Reaksinya itu di pusat bumi, ya. Arahnya menuju benda ini atau ke atas lah. Jadi jumlahannya itu sama dengan 0. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Pertanyaan? Mohon maaf Pak, tadi yang N yang tulisannya warna hijau itu bagaimana ya Pak penjelasannya? Ya, jadi gini, yang N oranye ini itu adalah gaya ya normal yang bekerja pada balok M kecil. Oke? Ini aksi. Pasangan reaksinya itu adalah N prime. Nah, N prime ini bekerja akibat lantai bersentuhan dengan balok M kecil. Sehingga dia akan ada gaya normal. Arahnya berlawanan, tapi besarnya sama. Oke, ada lagi? Cukup jelas ya? Halo, cukup jelas nih yang saya jelaskan? Jelas, izin bertanya, Pak. Yes, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Yang sigma F sama dengan N tambah N gitu, gimana tadi Pak? Masih kurang paham, Pak. Ya. Ya. Dikatakan sigma itu kan penjumlahan. Sigma itu kan penjumlahan. Ya bisa juga sih pengurangan. Bisa, tapi dalam hal ini kalau kita bicara notasi vektor, itu biasanya vektor itu ya dijumlah aja gitu. Tidak perlu dikurang, bisa juga sih dikurang. Tapi nanti dikurang itu biasanya berubahnya di komponen. Gitu. Jadi jumlah, ini kan adalah jumlah artinya. Namanya jumlah ya dijumlah. N ditambah MG. Cuma N itu kan kalau kita lihat dia ke atas arahnya, jadi positif, sedangkan G itu arahnya ke bawah, dia negatif. Sehingga nanti kalau sigma F namanya jumlahan gaya yang bekerja pada benda itu adalah N ditambah MG. Jadi kalau saya tinjau secara komponen itu N kurangi MG kali J vektor J sama dengan 0. Yang 0-nya pasti yang ini kan yang dalam kurungnya, bukan yang J-nya. J mah bukan vektor 0, vektor satuan. Oke, ada lagi yang lain? Paham Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, terkait
PR modul 1. Di soalnya itu kan tidak diberikan besar G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi apakah kita pakai 10 meter per sekon kuadrat, Pak? Di keterangan di atasnya nggak ada. Keterangan atas Iya, nggak ada, Pak. nggak ada. Ya, berarti nggak pakai 10 meter per sekon kuadrat aja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, maaf Pak, mau ngabarin juga untuk yang Faiz tadi udah ditambah Pak, dia udah ngasih alasan Pak di grup WA, sama terakhir juga ada tambahan dari Fatur Pak, katanya baru banget listriknya mati Pak, jadi minta di ACC lagi Pak. Makasih Pak. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ada pertanyaan lain nggak? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini benda bertumpuk. Ini ada berapa benda? Ya, kalau kita lihat sih, kita meninjaunya cuma M kecil dengan M besar, berarti ini ada dua. Kan? Ya, ada dua. Nah, kalau sistemnya benda bertumpuk ini, ya, analisa gaya yang kita lakukan itu harus pada masing-masing benda. Jadi misalkan pertama pada benda yang M kecil, gitu ya. M kecil ini paling mudah. Dia ada gaya normal akibat persentuhan dengan benda M besar, dan ada gaya gravitasi atau gaya berat. Sehingga nanti kalau pakai hukum 1 Newton itu didapatkan M di sini gaya normal itu sama dengan MB. Oke. Kemudian pada benda kedua, ya, itu ada gaya normal akibat lantai, kemudian ada gaya berat, ya, akibat massa M besar di sini. Tapi di sini ada reaksi gaya M kecil di sini, M besar akibat persentuhan antara M besar dengan M kecil. Sehingga kalau dari hukum 1 Newton itu akan didapatkan N prime dikurangi N, setelah kurangi M besar G sama dengan 0. Oke. Sebentar ini kurang lagi. Dibagusin dulu deh. Jadi didapatkan bahwa N prime di sini itu adalah sama dengan M kecil G ditambah M besar G. Jadi kita dapatkan ini. Nah, ini artinya apa? Bahwa benda bertumpuk ini itu ekivalen dengan saya katakan bahwa dua benda ini itu sama dengan sistem M besar ditambah M. Jadi balok dengan masanya totalnya M besar ditambah M kecil. Oke? Ada pertanyaan dari sini? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya izin bertanya. Ya. Berarti kalau ditanya total gayanya itu antar ngambilnya yang mana ya, Pak? Yang ditanya apa? Total gaya antara blok besar dan blok kecil. Ya, biasanya yang ditanya itu adalah gaya normal, misalkan M prime, atau gaya normal pada benda M kecil gitu. Kalau yang dikatakan total di sini ya M prime ini. Atau istilahnya M prime di sini adalah yang terbaca di timbangan gitu. Atau timbangan gaya gitu atau apa namanya. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini itu adalah tali yang digantung
seperti ini. Jadi ini masih diam juga, ini ada tali gitu ya, ini atap ya. Ini benda bermassa gitu ya. Nah, jadi asumsinya adalah kalau bendanya seperti ini, atau ada asumsi pada tali. Pertama biasanya massa tali itu dianggap kecil, jadi ya dianggap tak bermassa. Oke. Kemudian panjang tali itu tidak berubah ketika benda digantung. Jadi ketika benda digantung, itu dia talinya panjangnya tidak berubah. Kalau dia itu berubah, berarti tidak diam, berarti dia dipercepat. Gitu ya. Gitu. Cukup jelas ya? Nah, jadi gaya yang bekerja pada M kecil, itu adalah gaya berat dengan ini nih, apa namanya, dari tali ya, titik ini dari tali, penghubung lah, titik hubung lah. Sehingga karena ini partikel titik itu bisa kita sederhanakan diagram gayanya. Jadi cuma cukup titik Mg ke T dan T gitu. Jadi kalau pakai hukum 1 itu didapatkan T sama dengan Mg. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Izin bertanya, Pak. Iya. Kenapa itu T yang mengarah ke bawah dengan T yang mengarah ke atas tidak saling mengurangi, Pak? Kenapa? T yang mengarah ke bawah dengan T yang mengarah ke atas, kenapa tidak saling mengurangi, Pak? Oh ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus. Kenapa T di sini tidak saling menghilangkan antara T di sini dengan T di sini? Ada yang bisa jawab nggak? Ya. Kita lempar dulu ke yang lain. Karena yang ditinjau bendanya ya, Pak? Iya, yang ditinjau bendanya. Kalau yang di sini itu saya peninjaunya pada benda M kecil. Kalau yang T di sini itu dia bekerja pada atapnya. Jadi pada benda yang berbeda. Tapi kalau saya tinjau secara keseluruhan, ya itu berarti apa namanya, yang jumlahannya ini jadi 0. Ini kalau saya keseluruhan benda ya, termasuk yang Mg di sini. Yang Mg di sini ya berarti yang di sini dia akan 0. Di sini Mg-nya karena dia itu diam ya relatif terhadap apa namanya, terhadap bumi ya berarti nanti yang aksi reaksinya juga harus dihitung di pusat bumi. Jadi dia diam relatif terhadap bumi. Itu yang ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Jadi kalau tadi talinya 1, sekarang talinya 2. Ada talinya 2, ya, terhubung oleh satu balok. Ini memang mudah. Anda bisa jawab di sini kan ini ada T-nya pasti sama kan ya. Ini walaupun gambarnya jelek, mohon maaf. Jadi ini sama dengan 2T sama dengan Mg, berarti masing-masing T itu adalah setengah Mg. Jadi kalau ada banyak tali, ya berarti ada N buah tali, berarti T-nya itu sama dengan 1/N. Ya, kali Mg. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi yang lain? Pak, saya mau nanya. Ya. Itu kan talinya di separuh-separuh kan Pak bagiannya. Kalau misalnya dia nggak sama rata, kiri kanannya gimana Pak? Beda lagi Pak. Yang mana di nomor 4 ini? Kalau ini tidak sama, iya. Tidak sama. Iya Pak, letak talinya kan di kiri kanan. Kalau misalnya dia tidak seimbang gitu, beda lagi Pak.
Ya tidak sama pasti beda lah. Kalau ini tidak sama berarti ada kemiringan dia. Ininya miring berarti baloknya. Kalau dia itu, ini untuk kasus statik ya. Kalau untuk kasus dinamik sih dia pada umumnya bisa tidak sama. Ada lagi yang lain? Oke, kita lanjutkan ya kalau tidak ada. Nah sekarang kalau dia bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ada dua benda yang digantung, M kecil dan M besar, dia digantungnya secara serial seperti ini. Ya. Jadi sama, ini sistem dua benda, oke? M kecil dan M besar. Kita menganalisanya itu pada masing-masing benda dulu. Pertama misalkan untuk yang M kecil itu ada gaya apa aja? Gaya tegangan tali T, kemudian gaya tegangan tali T1 akibat apa namanya? Kan ini dihubungkan antara M kecil dengan M besar. Ya, kemudian gaya gravitasi. Sehingga didapatkan bahwa T di sini kalau dari hukum satu Newton itu sama dengan Mg tambah T1. Kemudian kita lanjutkan analisanya ke benda M besar. Benda M besar itu seperti apa? Itu cuma apa namanya T1 dengan Mg. M besar G, maaf maksudnya. Gaya gravitasinya. Sehingga didapatkan untuk benda M besar itu adalah T1 sama dengan M besar kali G. Jadi nanti kalau saya substitusikan T1 itu sama dengan M kecil G ditambah M besar kali G. Oke, cukup jelas di sini atau ada pertanyaan enggak? Sebelum nanti saya lanjutkan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, silakan. Seandainya bendanya kita tinjau sebagai satu kesatuan, itu apakah bisa, Pak? Ya, artinya gini, kalau ini kan sama dengan M kecil tambah M besar dalam kurung ya, kali G. Kan? Dalam artian apa? Sistem seperti ini itu bisa saya ganti dengan balok yang masanya M besar ditambah M kecil. Jadi sama aja sebenarnya, ini termasuk statik ya. Ya bisa diganti. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini sekarang yang contoh ke-6 itu adalah dia digantung, tapi bentuknya seperti ini, gitu ya. Ini ada tali di sini, ya, talinya bentuk segitiga, di sini ada tali lagi dihubungkan. Gitu. Dan ini sini ada yang disebut namanya vertex, ya. Vertex itu titik penghubung. Ya dia dibenda juga, tapi dianggap tak bermasalah. Gitu. Tapi hukum Newton berlaku di situ, karena dia statik. Nah, jadi kalau untuk kasus seperti ini misalkan theta di sini alfa ya sudutnya. Nah, ini sistem berapa benda? Ini sebenarnya sistem satu benda, tapi kita juga harus meninjau ada nanti yang terkait dengan benda yang kecilnya dengan vertexnya gitu. Kalau di benda yang kecilnya ini kan gampang. Ini tinggal T yang atas ya ke bawah itu Mg, sehingga T di sini sama dengan Mg. Sedangkan untuk titik vertexnya yang seperti ini bentuknya seperti ini, antara T yang ke sini yang ke alfa dengan ke theta itu beda. Ya, jadi dia karena sudutnya beda. T1 dengan T2. Kemudian kalau Anda lihat dari sudut yang berseberangan ini itu bisa saya dapatkan kalau di sini alfa, maka yang di sini pasti alfa. Oke, sedangkan theta di sebelah sana di sini pasti theta. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Jadi untuk yang ini theta dengan alfa ini kita ambil sudutnya itu di kuadran pertama ya. Sehingga nanti kalau untuk analisa sumbu X-nya karena theta itu di kuadran pertama,
Jadi nanti tinggal ini dikasih minus saja karena dia arahnya ke kiri. Ya. Sedangkan T1 dan T2 itu kita ambil dia positif. Oke? Kemudian di sumbu Y itu berarti ada yang T besar ini ke bawah, dia minus. Kemudian sisanya ke atas. Sisanya ke atas itu apa? Itu T1 sin alfa ditambah T2 sin theta. Ini sama dengan 0. Oke, karena T besar ini sama dengan MD, jadi persamaannya itu bisa kita sederhanakan seperti ini. Dan persamaan pada sumbu X itu seperti ini. Jadi nanti kalau kita kerjakan itu kita dapatkan bahwa T1 itu sama dengan N kecil G dibagi sin alfa plus cos alfa tambah theta. Untuk jadi T2-nya cuma nanti Anda masukkan aja T1 ini ke sini. Oke, ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kuis ya. Ya. Saya izin bertanya itu, tadi kenapa ya Pak kok pakai yang kuadran 1? Ya, ini kan kalau kita lihat dari gambarnya, ini kan dia sudutnya sudut-sudut tumpul kan. Kuadran 1 nih. Karena gini, ini kan sebenarnya theta di sini, itu kita meninjaunya yang theta di sini, bukan yang theta antara sumbu X ke garis yang T2. Tapi yang garis ininya aja, jadi ini tetap di kuadran 1. Cuma nanti perlakuannya, karena arahnya kan itu komponennya kan minus, negatif kan negatif. Soal sumbu X, makanya di sini nanti jadi minus di T2-nya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, jadi sekarang kita tugas ya. Sama, Anda tentukan semua tegangan tali dari gambar di sini. Ini ada dua benda bermassa yang kecil dengan bermassa yang besar. Ya, ada alfa dengan beta. Dikumpulkan di Teams ya. 20 menit. Jadi 20 menit itu berarti jam 10 lebih 11 ya. 10 lebih 11. Silakan dikerjakan kata 4 AVS. Di scan Anda ini. Kalau mau pakai tag juga nggak masalah. Kalau pakai tag itu lebih bagus lagi. Tapi filenya disimpan di PDF. Ya. Oke, silakan. Soalnya jangan lupa ditulis ya. Oke, jam 10 lebih 11 itu. Silakan dikerjakan. Tugas 1 ya.
Mohon maaf Pak, izin bertanya tadi format namanya apa ya Pak? Ya, kenapa? Format nama file. Maksudnya ini kita ngasih format nama. Nah, sebenarnya sih format nama itu bebas, nggak masalah. Yang penting Anda dikasih nama dan name aja. Itu tuh juga nanti pas terdownload juga kan akan ada itu namanya di situ. Terima kasih Pak. Nah, ya kalau misalkan yang belum paling namanya tuh name seperti yang di di Zoom aja. Name dengan nama gitu. Biar misalkan terurut secara name gitu. Terima kasih Pak. Pak, maaf Pak, saya Microsoft Teams-nya agak apa Pak, lambat sekali Pak. Ya nggak apa-apa, gini Anda coba dulu. Kalau seandainya nggak bisa, Saya ngirim di grup lagi ini saya buat conversation. Ini kan di sini ada assignment tugas 1 di sini kan, yang di Teams itu ada reply, terus masukkan itu aja, file Anda ke situ gitu. Kalau seandainya di situ nggak bisa, kalau seandainya di tempat yang assignment itu nggak bisa, di situ aja juga bisa, nggak apa-apa. Pak, maaf ya Pak, kalau telat 1 menit atau 2 menit Pak, masih belum ngerti Pak soal caranya. Ya Cara pokoknya ngirimnya Pak. sampai jam 10:11 kan? Iya Pak, tapi saya agak lambat Microsoft-nya Pak. Ini tapi saya lagi loading Pak. Oke, nggak apa-apa, Anda dicoba aja semampu Anda lah. Ya tentunya nanti nilainya akan ada pengurangan tentunya ya kalau tidak tepat waktu. Tapi kalau cuma 1-2 menit sih mungkin tidak besar.
Oke, sudah kita lanjutkan. Pak, maaf Pak, mau tanya. Ya, kenapa? Tadi kumpulnya di mana ya Pak? Saya belum ketemu soalnya. Kamu cari lihat di assignment, ada general. General, di situ kan ada view assignment. Di MS Teams. Ya. Sabar. Ya. Oh, Pak, aku izin ngumpul telat ya, soalnya aku cari dari tadi belum ketemu. Ya enggak ada berusaha pembukaannya nggak apa-apa. Oke. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak terkait dengan materi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Yang itu, Pak, yang sumbu Y, itu kan Yang MG sama berapa? dengan Nomor berapa? nomor yang sebelum soal kuis ini, Pak. Nah, itu, Pak. Ya. Kan itu sumbu Y sama dengan min T1 tambah T1 sin alfa tambah T2 sin theta sama dengan 0. Terus MG sama dengan T1 sin alfa tambah T1 cos alfa tan theta. Itu kenapa jadi cos alfa tan theta ya, Pak? Jadi sebentar. Karena T2-nya ini saya masukkan jadi gini, ini kan T2. T2 itu saya masukkan ini. T1 cos alfa per cos theta. Ini kan ada sin theta. Makanya di sini didapatkan T1 cos alfa tangan theta. Tangan theta kan sin theta per cos theta kan? Oh ya, Pak. Ya, Baik, ini Pak. terlibat. Ya, saya langsung substitusi ini. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, ini kuisnya bisa dibahas nggak, Pak? Apa? Kuisnya. Kenapa? Apakah bisa dibahas? Maksudnya biar bisa mencocokkan gitu loh, Pak. Kuisnya bisa di-download. Dibahas. Oh, dibahas. Ya, Pak. Oke, ya sebentar dulu. Ini ada pertanyaan dulu nggak terkait dengan materi? Insya Allah aman, Pak. Ya, bagi Anda aman. Saya tanya yang lain. Yang lain dulu, yang lain. Ada nggak yang lain? Pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya bahas ya. Oke, ini nanti ada yang kerjakan langsung aja ya. Jadi pertama, tentunya yang pertama kita bahas itu adalah yang M kecil dulu. Ini direkaman ya? Ya. Yang kecil. Gayanya apa aja? Tentunya adalah T, gitu. Di sini MG gitu kan ya. Ini kita sebut nih ya T aja lah ya, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua itu adalah M besar. M besar, gayanya itu kita sebut aja ini adalah T prime gitu ya. Ini adalah M besar kali G. Oke. Kemudian yang ketiga, ini vertex ini. Vertex, ini kan kita udah tahu ini adalah T kan ya.
Itu, ini mau saya sebut apa? Misalkan ini adalah T1, ini misalkan ini adalah T2 lah ya gitu. Oke. Jadi kalau dari sini berarti ini adalah alfa. Alfa. Jadi untuk sumbu X-nya gimana? Sumbu X itu berarti T2 maaf, dikurangi T1 cos alfa ya, sama dengan 0. Sumbu Y itu berarti T1 sin alfa sama dikurang T ya, sama dengan 0. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pak, maaf Pak. Tadi teman Muhammad Arsyad waktu ngerjain kuis Zoom-nya keluar Pak. Boleh di-ACC lagi? Zoom-nya keluar? Iya Pak, Zoom-nya close. Oke. Ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Oke, cukup jelas ya? Cukup jelas. Ya? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Kemudian yang keempat, itu di sini kan ya? Ini T prime, ini, sorry. Ya udah jelek lah, ini T2 tentunya. Ini kita sebutnya T3. Gitu ya. Ini sudutnya itu adalah beta gitu ya. Sama seperti ini juga, jadi di sumbu X itu minus T2 ditambah T3 sin beta ya. Maaf, cos beta. Cos beta sama dengan 0. Kemudian di sumbu Y itu adalah apa? T3 sin beta dikurangi T prime sama dengan 0. Oke, nah ini langsung kerjakan aja. T2 ini kan sama nih dengan yang atas, berarti kan ada hubungan antara T1 dengan T3. Oke? T3 nanti ada kerjakan aja lagi. Nah, kerjakan ya sebelum tidur. Ini cuma masalah manipulasi aljabar aja, harusnya Anda bisa. Ada pertanyaan nggak? Jelas, Pak. Jelas, oke, good. Ya, sekarang saya absen sambil menunggu Anda ada pertanyaan yang lain. Sebentar ya. Daftar hadir. Oke. Sekarang tuh hari Senin kan ya? Tanggal 6 ya? Iya, Pak. Iya, Pak.
Isi daftar hadir. Oke, Alif Ahmad. Alif Ahmad ada nggak? Tidak ada ya. Masih ke kamar mandi, Pak. Alifnya, Pak. Tadi Tadi ya izin ke kamar mandi, Pak. Oh, oke. Ya, di Zoom ada. Rizky Aulia. Hadir, Pak. Muhammad Arsyad Nawawi. Hadir, Pak. Nurul Hidayati. Hadir, Pak. Angelina Laverna. Hadir, Pak. Rehanda Umamil. Hadir, Pak. Istiqomatunisa. Hadir, Pak. Adela Dwi. Hadir, Pak. Rifda. Rifda ada nggak? Hadir. Rifda ada? Halo, halo? Hadir, Pak. Hadir. Ya, Fardan. Hadir, Pak. Rahmat Al-Qadri. Hadir, Pak. Rahmat Al-Qadri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Deva Desi ada. Hadir. Givari. Hadir, Pak. Olivia Greva. Hadir, Pak. Rani Saraswati. Hadir, Pak. Immanuel Febian. Hadir, Pak. Hafsah. Hadir, Pak. Radito Aji. Hadir, Pak. Muhammad Isfahan. Hadir, Pak. Amelia Kartikasari. Hadir, Pak. Yafi Amri. Hadir, Pak. Ahnafian Gani. Hadir, Pak. Daifa. Hadir, Pak. Ayu Cahyani. Hadir, Pak. Saskia Azalia. Hadir, Pak. Dekaila. Hadir, Pak. Rahel. Hadir, Pak. Bintang Putri. Hadir, Pak. Dwi Hadi. Hadir, Pak. Fadila. Hadir, Pak. Daniel Yohanes. Hadir, Pak. Diva Natasha. Hadir, Pak. Putri Aulia. Hadir, Pak. Christine Dosma. Hadir, Pak. Najwa Nur. Hadir, Pak. Sultan. Hadir, Pak. Hashir Savana. Hadir, Pak. Sebentar, ini sebentar saya lupa. Itu Ya. Ya, tadi kenapa? yang contoh ekuivalen massa itu tadi bagaimana ya, Pak? Oh, prinsip ekivalensi massa. Ya. Ya, ini sebenarnya yang tertera di sini nih, yang M kecil dengan M besar itu saya tidak membedakan dia massa gravitasi atau massa inersia. Itu aja sebenarnya. Tapi sebenarnya lebih spesifik kalau mau benarnya M di sini adalah massa gravitasi. Tapi dalam hal ini karena sama, jadi kita tidak terlalu memberi pusing membedakan gitu maksud saya. Ya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, jadi kesimpulannya ya, jadi akhir kesimpulan dari hukum Newton yang kita pelajari ya. Jadi sebenarnya hukum Newton ini istilahnya apa ya? Penyebab gerak, penyebab perubahan kesetimbangan lah gitu ya. Jadi kalau setimbang ini bisa dikatakan kondisi mager istilahnya ya. Kalau mager itu malas gerak tuh diam lah istilahnya gitu kan. Jadi sebagai contoh misalkan ketika Anda lagi santai-santai mager itu disuruh orang tua Anda, ibu misalkan suruh ambil barang gitu ya. Anda malas gitu kan. Gitu. Nah, ketika bagaimana cara ibu Anda supaya Anda berubah dari mager bisa bergerak? Ya, yang paling mudah ada gaya luar. Gaya luar itu berupa apa? Ya, air seember disiram ke muka Anda itu juga bisa dikatakan gaya luar gitu ya. Sehingga tadinya ada
berbaring, mager gitu ya, langsung bergerak dan apa istilahnya melaksanakan perintah gitu ya, atau perintah orang tua gitu. Itu sebagai contoh saja ya. Atau katakanlah Anda diputus pacar gitu ya, tidak move on gitu, tidak move on. Nah itu move on tuh ya itu tadi, Anda masih merasa kesetimbangan. Kenapa? Karena biasanya kalau orang itu berubah itu pasti paling susah, butuh effort gitu kan. Merasa misalkan sudah cukup ya, gaji 30 juta per bulan cukup gitu ya. Padahal kan inflasi makin tinggi gitu ya. Kebutuhan juga makin berat. Nah, Anda merasa cukup di situ. Jadi Anda tidak ada gaya apa istilahnya, gaya luar yang istilahnya apa, memindahkan Anda, yang memaksa Anda supaya bisa lebih baik lagi. Nah, kurang lebih seperti itulah gambarannya di kehidupan nyata ini terkait dengan hukum Newton. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Saya akhiri ya, ini saya kuliah. Insya Allah kita ketemu hari Rabu ya, jam 9 ya. Ya, Pak.